Seven Hearts Beat. Ledo tidak mengerti mengapa Amy marah kepadanya, padahal dia sudah berhasil mengalahkan para bajak laut. Setelah itu Ridgat dan juga petinggi lainnya berdiskusi mengenai aksi Ledo yang telah membunuh bajak laut. Bagi mereka, Ledo semakin memperburuk keadaan dikarenakan pihak bajak laut lainnya akan mengincar Gargantia. Pinion mengusulkan agar mereka menyerahkan Ledo dan juga Chamber kepada bajak laut. Sementara Komandan Firelock meminta pasukannya untuk melihat pergerakan bajak laut terlebih dahulu. Setelah itu barulah Gargantia memikirkan nasib Ledo dan juga Chamber. Di sisi lain, Below meminta Amy mengantarkannya menemui Ledo untuk mengucapkan terima kasih. Setelah mengetahui ceritanya, Amy pun memutuskan menemani Below dan mereka membawa makanan untuknya. Awalnya Ledo mengira kalau mereka telah membencinya. Namun semuanya berubah setelah mereka bertiga ngobrol bareng. Below menasehati Ledo mengenai tindakannya yang telah membunuh bajak laut. Setelah mengerti penjelasan Below, Ledo pun memutuskan untuk mengikuti sarannya. Lalu Below dan juga Amy pergi meninggalkan Ledo di base camp-nya. Selang beberapa waktu, armada bajak laut datang menyerbu Gargantia dan hendak membalaskan dendam mereka. Para awak kapal melaporkan hal tersebut kepada pemimpin, Ridgat, dan juga petinggi, sedang rapat mengenai keadaan genting yang terjadi. Di sela-sela rapat tersebut, Below pun memberikan saran agar mereka meminta bantuan Ledo. Pinion menolak ide tersebut, begitu juga dengan asisten komandan yang bernama Flank. Below kemudian memanggil Ledo untuk meminta bantuannya. Ledo pun mensetujui dan bersedia membantu kapal Gargantia melawan bajak laut. Lalu Below menanyakan pendapat Komandan Firelock mengenai Ledo. Kemudian, Komandan Firelock meminta Ridgat mewakilinya untuk berbicara kepada Ledo. Ridgat bertanya kepada Ledo mengapa dia mau membantu mereka. Ledo menjelaskan kalau dia hendak menawarkan kesepakatan kepada Gargantia. Ledo ingin diberikan waktu untuk tinggal di Gargantia sebelum tim aliansi menemukan keberadaannya. Ridgate pun menyetujui permintaan Ledo dan mereka mulai bekerja sama. Setelahnya Ledo dan juga Chamber diminta maju di depan sebagai tim pengalihan bajak laut. Ridgate mengatakan agar Ledo jangan bertindak gegabah ketika menghentikan pasukan bajak laut. Setelah mendengarkan instruksi dari Ridgate, Ledo dan juga Chamber menyetujuinya. Sementara di pihak lawan, terdapat kapten bajak laut bernama Reg. Reg meminta pasukannya untuk segera maju dikarenakan dia tidak sabar untuk merebut Gargantia. Lalu Ledo dan juga Chamber muncul menyerang setiap kapal musuh dan akan memulai aksinya. Setelah itu, kapal bajak laut pun menembaki Chamber, namun dia tidak terkena sedikit pun serangan. Chamber melakukan serangan balik tanpa menimbulkan korban jiwa. Beberapa kapal bajak laut telah berhasil dilumpuhkan Ledo dan juga awak kapalnya jatuh ke laut. Sang ratu tidak tinggal diam dan menggunakan robot lobster miliknya untuk menyerang Gargantia dengan kecepatan penuh. Pasukan besi milik Reg menghancurkan kapal pihak lawan sehingga mereka amat terpojok. Kapten bajak laut bergerak amat cepat dan dia pun berhasil melewati pasukan pertahanan. Reg mencapai gedung dan hendak mengincar Komandan Firelock. Sang komandan meminta Ridgat untuk segera pergi dikarenakan Reg akan menyerang dirinya. Namun Ridgat menolak dan dia tetap memaksa untuk bersama dengan komandan sampai akhir. Ketika Gargantia benar-benar terpojok, Ledo dan juga Chamber datang menghentikan tingkah gila dari Reg. Namun Reg memanggil bala bantuan dan menghentikan aksi heroik dari sang bocah. Kedua pelayan Reg menyerang Chamber dan hendak melumpuhkannya.
Akan tetapi aksi mereka gagal dikarenakan Chamber sangatlah kuat. Ledo dan juga Chamber mengancam Reg bersama antek-anteknya untuk menyerah. Sang kapten bajak laut menolak menyerah pada musuhnya, dan dia memilih untuk dibunuh. Lalu Ledo dan juga Chamber menghajarnya hingga mampus. Akhirnya Gargantia berhasil diselamatkan oleh Ledo, dan mereka pun kembali dalam keadaan damai. Para penduduk mengakui kehebatan Ledo dan juga mengucapkan terima kasih kepadanya. Begitu juga dengan Ridgat yang mulai mempercayai Ledo. Ridgat pun menanyakan penilaian komandan mengenai Ledo dan juga Chamber. Sang komandan meminta Ridgat untuk menilainya, dan dia akan selalu mempercayakannya kepada sang letnan. Kemudian Ledo dan juga Chamber kembali ke base camp-nya. Lalu Ledo pun disapa oleh Amy dan juga para warga lainnya. Arigato. Selanjutnya, Ledo dan juga Chamber diminta agar bekerja di pabrik untuk biaya tinggal dan juga pajak selama berada di Gargantia. Ledo pun meminta Chamber memindahkan kotak besi dari pelabuhan ke pabrik. Setelah itu Chamber melakukan pekerjaan lainnya ketika Ledo memerintahkannya bekerja. Awalnya Chamber masih beradaptasi dengan sistem kerja manusia, namun lambat laun Chamber mulai terbiasa bekerja bersama dengan mereka. Ledo teringat ketika Ridgat memberinya izin untuk tinggal di gudang pabrik, namun Amy protes karena Ledo diperlakukan tidak baik oleh pemimpin. Akan tetapi Ledo tidak mempermasalahkannya selama dia bisa bersama dengan Chamber. Ridgat juga meminta Ledo untuk mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan oleh Chamber ketika pertama kali dia muncul. Ledo diminta Ridgat untuk bekerja mencari uang di pelabuhan. Ledo tidak keberatan dan dia akan bekerja bersama dengan Chamber. Setelah itu Amy memantau Ledo yang sedang duduk sendirian dan Amy pun datang menghampirinya. Amy melihat Ledo memegang tulang aneh dan bertanya, benda apa itu? Ledo mengatakan kalau itu adalah taring Hideus. Lalu Ledo pun memberikan tulang itu kepada Amy sebagai cindera mata. Amy mengajak Ledo untuk menemui adiknya bernama Bevel. Amy mengatakan kalau Bevel sangat ingin berbicara dengan Ledo. Ledo bertanya apakah Bevel adalah orang pintar yang bisa diajak bicara. Amy pun teringat dengan Dr. Ordum dan mengajak Ledo bertemu dengannya. Selang beberapa waktu Ledo pun tiba di tempat Dr. Ordum. Amy mengenalkan sang dokter kepada Ledo dan dia meninggalkan mereka berdua untuk ngobrol bareng. Amy mengatakan akan menjemput Ledo ketika dia selesai berbincang mengenai planet bumi kepada Dr. Ordum. Lalu Ledo pun bertanya mengenai pengetahuan dokter tentang makhluk luar angkasa. Sang dokter pernah mendengar makhluk luar angkasa dan juga alat komunikasi mereka. Ledo pun bertanya lagi, apakah Dr. Ordum mengetahui cara supaya dia bisa kembali ke antar galaksi? Sang dokter mengatakan kalau dia tidak mengetahui sama sekali mengenai jalan menuju antar galaksi. Dokter ingin mengetahui bagaimana tanggapan Ledo tentang makhluk bumi. Ledo mengatakan manusia adalah individu yang sangat lemah. Ledo tidak mengerti mengapa petinggi melindungi manusia lemah yang tidak bisa bekerja maksimal. Dokter pun meminta agar Ledo segera berbicara dengan Bevel untuk mendapatkan informasi lainnya. Setelah itu, Amy menjemput Ledo dan mempertemukannya dengan Bevel. Sang adik amat senang karena bisa bertemu dengan sosok Ledo dan dia mengajak Ledo untuk mengobrol. Setelah berbincang-bincang dengan Bevel, akhirnya Ledo baru memahami mengapa manusia saling hidup berdampingan dan melindungi sosok individu yang lemah. Setelah itu, Ledo pun kembali bekerja di pelabuhan dan dia hanya termenung memikirkan informasi yang didapatkannya. Tidak lama kemudian, Below menyap Ledo yang sedang murung. Below meminta Ledo untuk menjalani hidupnya tanpa harus memikirkan hal lainnya. Tiba-tiba, hujan turun amat deras dan membuat Ledo panik. Chamber menjelaskan kalau hujan itu adalah cuaca yang dialami oleh penduduk bumi. Below langsung menyuruh Ledo menampung air tawar untuk persediaan air para robot.
Ledo melihat setiap aktivitas makhluk bumi ketika menampung air hujan. Setelah cuaca berubah menjadi cerah kembali, Ledo duduk termenung. Lalu Amy pun datang dan mengajak Ledo ke rumahnya untuk mengeringkan kepalanya. Lalu Ledo ngobrol bareng Bevel dan mereka terlihat akrab sekarang. Ledo telah memahami keinginan yang dimilikinya, yaitu ingin hidup bebas. Bevel pun memberitahukan fungsi tulang aneh yang diberikan Ledo kepada Amy. Tulang itu adalah sebuah seruling, dan jika dimainkan akan menghasilkan nada. Bevel memainkan seruling, sehingga membuat Ledo menjatuhkan air matanya. Ledo teringat masa-masa ketika dia dibesarkan di planet antar galaksi. Setelah itu, Ledo kembali ke basic camp-nya dan bertanya mengenai status mereka. Chamber pun mengatakan, kan kalau pasukan aliansi belum bisa dihubungi. Kemungkinan, dalam waktu dekat Ledo dan juga Chamber akan kembali ke Avalon. Selanjutnya, Ledo duduk sambil memainkan seruling dari tulang Hideus. Ledo pun bingung dia harus berbuat apa, sementara Chamber telah beradaptasi dengan bumi. Tidak lama, Amy dating menghampiri Ledo dan dia memberikan gaji untuknya. Amy menjelaskan kalau itu adalah upah ketika Ledo bekerja dengan baik. Lalu Ledo memutuskan untuk bekerja, dan dia meminta Amy untuk membantunya. Amy mengajak Ledo mengantarkan surat bersamanya, sambil mencarikan pekerjaan yang cocok untuk Ledo. Sepanjang perjalanan Amy dan juga Ledo mencari pekerjaan, namun mereka tidak mendapatkannya. Sampailah Amy dan juga Ledo di tempat Below, tapi dia tidak memiliki job yang pas untuk Ledo. Sementara Amy harus mengantarkan surat ke tempat lainnya, Ledo pun mengatakan akan keliling mencari kerja sendirian. Oleh sebab itu, Amy diminta untuk melanjutkan pekerjaannya. Setelah itu, Ledo pun mengelilingi kota, namun dia tidak menemukan pekerjaan yang tepat untuknya. Adapun yang menerima Ledo, namun dia tidak cocok untuk melakukan pekerjaan itu. Lalu Ledo merenung sendirian di pinggir laut dan mendengarkan suara alarm. Ledo mengira kalau ada hal berbahaya yang sedang terjadi, dan dia pun mulai panik. Kemudian, Pinion datang menghampiri Ledo dan memberinya baju. Pinion mengajak Ledo untuk liburan ke pantai menikmati hari tenang di Gargantia. Ledo bertanya, mengapa alarm berbunyi di kapal? Pinion mengatakan kalau mereka sedang libur, dikarenakan kapal akan diservis. Nagi da yo, Nagi. Ora shugo da. Setibanya di lokasi, Amy disapa oleh kedua teman wanitanya, dan mereka akan memulai aksi liburannya. Namun ketika hendak memanggang, mereka tidak memiliki sumber daya untuk menghidupkan api. Lalu Pinion pun meminta Chamber membakar daging tersebut. Sontak saja dengan sigap Chamber membakar daging hingga hangus. Pinion pun geleng-geleng kepala dan dia bingung harus menjelaskannya bagaimana. Setelah itu Pinion memberikan pekerjaan kepada Ledo untuk mengambil sesuatu di tempat nenek. Ledo pun mengatakan akan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Pinion kepadanya. Lalu Ledo pergi menjalankan misinya mencari tempat sang nenek, sedangkan Amy diperintahkan untuk ke puncak menara dan mengaktifkan arus listrik yang telah mati. Amy mengajak kedua temannya untuk terbang menghidupkan saklar yang berada di menara. Amy dan juga kawan-kawan berlomba untuk sampai ke puncak terlebih dahulu. Sementara Ledo malah nyasar mencari alamat, dan dia pun dikejar-kejar oleh para bencong. Ledo pun amat geli melihat para bencong, dan kemudian lari menghindari mereka. Namun Ledo hampir terjatuh, dan diselamatkan oleh Amy menggunakan layang-layang terbang. Setelah itu, Amy dan kawan-kawan berhasil sampai ke puncak menara, dan dia pun menekan tombol saklar. Lalu mereka melihat air mancur yang mengelilingi menara, sangatlah indah. Kemudian Amy dan kawan-kawan kembali ke party, sedangkan Ledo kembali menjalankan misinya. Setibanya di TKP, Ledo memberikan catatan kepada sang nenek, dan dia memberikan sebuah peti untuk Ledo. Lalu Ledo pun membawakan peti itu kepada Pinion, dan dia melihat party mereka dipenuhi oleh orang banyak. Pinion pun membuka isi peti yang ternyata berisikan saus buatan sang nenek.
para personil menyantap daging panggang menggunakan saus buatan nenek itu. Setelah party berakhir, Amy mengatakan kepada Ledo kalau Pinion telah mengadakan pesta barbeque sebagai ucapan terima kasih warga Gargantia kepadanya. Ledo pun amat senang mengetahui kalau mereka sangat peduli kepadanya. Amy kemudian mengajak Ledo pergi, dan dia akan membantunya mencari pekerjaan. Para warga pun kembali beraktivitas seperti biasanya, setelah arus listrik kembali hidup. Selanjutnya, Ledo memandangi gaji yang telah didapatkannya, dan dia tidak mengetahui cara untuk menggunakan uang tersebut. Tidak lama, Amy datang menyapa Ledo, dan dia bertanya tentang permasalahan yang dihadapi Ledo. Ledo mengatakan bahwa dia bingung cara menggunakan uangnya dan untuk membeli apa. Amy memberikan usul agar Ledo menggunakannya untuk bersenang-senang. Lalu, Amy mengajak Ledo untuk ikut dengannya, dikarenakan Ledo telah mendapatkan pekerjaan. Setibanya di tempat Tuan Fizz, Amy mengantarkan surat untuknya. Amy pun mengenalkan kepada Tuan Fizz kalau Ledo adalah karyawan baru yang akan bekerja. Tuan Fizz bertanya di mana chamber milik Ledo. Dengan lantang Ledo mengatakan akan menggunakan tenaganya untuk menangkap ikan bersama Tuan Fizz. Kemudian Tuan Fizz menjelaskan mengenai tangkapan ikan kepada Ledo agar dia paham tentang pekerjaannya. Lalu, Tuan Fizz meminta Ledo menggunakan Yunboro untuk menangkap ikan di laut. Ledo menanyakan soal sistem komputer di Yunboro milik Tuan Fizz. Sang bos pun mengatakan tidak ada hal seperti itu pada Yunboro, dan Ledo diminta untuk menggunakan skillnya untuk menangkap ikan. Ketika Ledo terjun ke laut, dia meminta informasi mengenai pekerjaan yang diberikannya. Tuan Fizz kemudian menjelaskan kalau Ledo diminta untuk berenang ke pusaran air. Dengan polosnya Ledo pun mengatakan kalau dia tidak pandai berenang. Tuan Fizz mengomel dan menarik Yunboro dari laut. Akhirnya Ledo dan juga Amy pun pergi makan ke pasar, dan mereka melanjutkan pembicaraannya. Tidak lama kemudian teman Amy dating dan mengajaknya pergi untuk menyambut pesta. Amy pun meminta Ledo untuk hadir di pesta dan berbaur dengan para warga. Setelah itu, Chamber mengambil alih tugas Ledo untuk menangkap ikan di laut. Lalu Pinion pun mengajak Ledo untuk berbaur dan juga mentraktirnya makan. Kemudian Ledo dan juga Pinion ngobrol bareng mengenai hari-hari yang dilalui Ledo di bumi. Pinion menawarkan pekerjaan kepada Ledo agar dia bergabung dengan Salvage untuk mencari harta karun. Ledo pun amat senang mendengarkannya, dan dia ingin memiliki pekerjaan itu. Lalu Below pun menghampiri dan mengajak Ledo bekerja sebagai Salvage bersamanya. Namun Pinion menghalanginya, dan mereka saling berebut Ledo untuk bekerja sebagai krunya. そいつに耳貸すな。泳ぎも知っといた方がいいね。いいによ。あんたさっきから下品なんだよ。うるせえ。 Pesanan makanan yang dipesan Pinion datang, dan dia pun membuka hidangan itu. Ledo mengira cumi panggang di atas meja adalah Hideus, dan dia pun mulai panik. Below menjelaskan kepada Ledo kalau itu adalah cumi panggang. Tiba-tiba, Chamber meminta bantuan Ledo untuk menangkap ikan bersamanya. Ledo pun masuk ke dalam tubuh Chamber, dan mereka melakukan pekerjaannya bersama. Chamber dan juga Ledo berhasil menangkap ikan bersama Yumboro dan yang lainnya. Malam harinya, Ledo dan juga Amy duduk bareng di pinggir pantai. Ledo meminta Amy untuk menari, dan dia akan melihat atraksinya. Amy dengan gemulai melakukan tarian khas Garganti, dan Ledo pun amat senang melihatnya. Esok harinya, Ledo menerima pekerjaan dari Below, dan juga mereka mencari harta karun di dasar laut. Below senang karena Ledo memilihnya ketimbang Pinion. Ledo menjelaskan kalau dia ingin belajar dari Below mengenai dunia manusia. Ketika Ledo dan juga Below melakukan aksinya, mereka pun mendapati pergerakan musuh di sana. Setelah Chamber mencari tahu infonya, ternyata Hideus datang menyerang. Ledo pun meminta Chamber bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Selanjutnya Ledo bersama Chamber melawan monster laut di dalam air.
Ledo hendak menggunakan tembakan laser, namun Chamber mengatakan hal tersebut berbahaya jika dilakukan di dalam air. Dikarenakan aksi nekat Ledo dan Chamber, dia pun memeluk erat sang monster hingga mengeluarkan cairan hitam di laut. Ternyata yang dibunuh oleh Ledo adalah Paus Cumi, dan hal itu membuat Below amat kesal karena Ledo malah menyerangnya. Jika kalian menyukai cerita film ini, silahkan nonton part selanjutnya ya. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.